Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati bapak-bapak pengurus Masjid Hidayatul Awam beserta seluruh jajarannya, seterusnya kaum bapak, kaum ibu sidang jamaah salat Isya, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membacakan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Marilah kita perbanyak mengucapkan salawat ini, apalagi di saat bulan yang sangat mulia ini. Apa saja yang kita baca dan kita perbuat akan diimbali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang tidak terhingga. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah rahimakumullah. Tidak terasa bagi kita pada malam hari ini kita sudah memasuki 7 hari akhir Ramadan. Seminggu lagi kita bertemu dengan bulan Ramadan ini, ya. Dan dia akan meninggalkan kita atau kita akan meninggalkan bulan Ramadan. Kita tidak tahu umur kita ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka dari itu judul ceramah kita adalah tentang menggapai Lailatul Qadar. Semua kita ini pasti ingin mendapatkan yang namanya malam Lailatul Qadar. Betul Bapak Ibu? Betul. Kenapa? Ya. Sesuai dengan firman Allah yang kita baca di surat Al-Qadar. Selalu dibaca ini akhir-akhir Ramadan ini, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadru khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu dah mulai ayat itu dibaca akhir-akhir bulan Ramadan ini. Kenapa? Karena ini bersangkutan dengan turunnya malam Qadar. Kelebihan daripada malam Qadar ini yaitu turunnya ayat suci Al-Quran. Sesungguhnya kami turunkan, inna anzalnahu. Hu itu artinya kembalinya ke Al-Quran. Fi lailatul qadar, pada malam Qadar. Apakah itu malam Qadar? Malam Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Apa maksudnya ini, ya? Maksudnya kalau kita mendapatkan malam Qadar ini sama dengan kita beramal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah kita itu, ya. Ukurannya sama dengan 1000 bulan.
Berarti kalau 1000 bulan berapa tahun tuh Pak? 80 lebih ya. Kita salat ya, satu kali salat sama dengan salat selama 82 tahun. Salat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah balasan Allah kalau kita mendapat malam qadar ini. Ya. Makanya jangan kita sia-siakan malam yang sangat bernilai tinggi ini. Tapi ternyata di mana-mana ya makin ke bawah makin berkurang. Nah, itulah godaan di dalam. Ya, nafsu ini kadang-kadang yang berkawan dengan setan itu, ya, namanya nafsu amarah. Dia kuat dunia. Dia senang kalau kita tidak beribadah. Maunya untuk kalau akhir Ramadan ini kemana yang banyak ini ramai Bapak Ibu? Kemana yang ramai orang? Tengoklah malam hari penuh itu, ya, itu mal-mal penuh, pinggir jalan itu bukan main banyaknya manusia, ya. Untuk apa? Untuk keperluan dunia, ya, beli baju anak, beli sepatu anak, ya, beli baju mamaknya lagi, semua, ya, mau dipersiapkan. Belum lagi kuehnya untuk lebaran, padahal tidak dimakan itu. Tidak termakan ya. Itu hawa aja di dalam. Itulah hasutan daripada nafsu kita ini. Padahal Rasulullah sendiri mencontohkan 10 akhir Ramadan dia kuatkan itu sarungnya. Diikatkannya ya. Lalu dibangunkan keluarganya. Untuk apa? Untuk beriktikaf di masjid. Apa itu iktikaf? Itu kaji semalam itu masalah iktikaf ya. Yaitu berdiam diri di masjid. Ngapain di masjid berdiam diri? Tidak lain dan tidak bukan adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Duduk saja diam ya, berpahala besar kita. Duduk saja sejenak gitu. Ya, itu ya iktikaf. Apalagi diisi dengan ibadah. Jangan pula kan tidur pergi ke masjid tidur aja. Itu tidak boleh ya. Makruh lah hukumnya ya pergi tidur. Tapi di dalam masjid itu kita melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Apa ibadahnya? Tentu salat. Ya, salat sunat. Itu salat malam. Salat tahajud. Jadi di samping salat tarawih ini kita barengi nanti dengan salat malam. Dia sebenarnya salat tahajud ini hampir sama dengan salat tarawih. Karena dikerjakan di bulan Ramadan itu namanya salat tarawih. Tapi kalau kita malam-malam tengah malam itu ya sambil iktikaf itu namanya qiyamul lail. Apa kata Rasulullah? Ya, mangqama qiyamul lail ghufira lahu ma taqaddama min dzambi imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang berdiri ya pada malam hari, berdiri itu ngapain? Yaitu salat sunat, salat tahajud, maka diampuni dosa-dosanya kalau dia memang betul-betul berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadahnya diterima oleh Allah. Jadi kalau ingin kita diterima oleh Allah, ibadah kita harus kita betul-betul mengerjakan salat itu dengan sempurna. Ya, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Begitulah salat yang kita kerjakan hendaknya. Betul-betul mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar salat kita itu diterima oleh Allah. Bagaimana caranya? Khusyuk. Khusyuk itu seperti apa? Khusyuk itu artinya kan takut ya. Sebenarnya ya takut kepada Allah lalu disempurnakan salat kita. Takut tidak diterima oleh Allah. Jadi khusyuk itu baik dalam segi rukun fi'li. Gerak diri kita dalam salat kita betulkan.
Ya, jadi sebenarnya bulan suci Ramadan ini bulan latihan kepada kita. Yang tak tahu bertanya, belajar. Ya, bagaimana salat, cara ruku, sujud, ya. Bagaimana caranya bacaan salat kita? Apa yang menjadi rukun dalam salat kita perhatikan itu bacaannya. Tentu Al-Fatihah. Ya, kalau Al-Fatihah kita kacau balau, ditukar-tukar hurufnya, tentu tidak sempurna salat. Kalau tidak sempurna salat, tentu tidak diterima oleh Allah. Itulah yang sangat penting kita perhatikan. Ya, belajar banyak belajar. Ya, contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Kan ha itu dah akhirnya. Lalu ditukar dengan ha, salah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sering juga ditukar seperti itu. Ar-Rahmanirrahim. Itu yang benar. Ar-Rahmanirrahim. Itu yang salah. Nah, kadang kita tidak sadar. Makanya perlu ya kita betulkan bacaan kita ya dengan guru yang ahli dalam baca Al-Quran. Cari guru. Jangan kita istilahnya bacaan-bacaan waktu kecil juga yang kita pakai sampai sekarang. Ya, jadi jangan berhenti belajar. Apalagi yang pendek dipanjangkan, bisa merubah makna Bapak Ibu. Apa contohnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Kepada Engkau kami menyembah dan kepada Engkau kami minta tolong. Itu artinya kalau bacaannya seperti itu. Tapi kalau sudah begini ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan bersama tuh. Ya. Perasaan kita sudah hebat membaca. Sebenarnya salah. Ya. Iyyaka na'budu kita panjangkan. Berubahlah kami menyembah mereka. Akan Engkaulah kami menyembah mereka. Siapa yang mereka yang kita sembah? Dah banyak Allah itu. Kalau budu wa iya kita sembah hanya satu Allah. Wa iyyaka nasta'in. Harusnya wa iya. Kita baca wa iyyaka nasta'in, ya. Kalau wa iya kepada Engkau ya Allah kami menyembah dan kepada Engkau iyyaka itu akan Engkau kami menyembah dan kepada Engkau kami minta tolong. Kalau kita tukar dengan iya kepada matahari jadinya lagi minta menyembah. Pada matahari kami menyembah dan kepada matahari kami minta tolong. Betapa jauhnya maknanya. Makanya saya anjurkan kepada bapak dan ibu-ibu, belajarlah. Jangan sampai kita itu membaca itu seperti yang dulu-dulu terus. Ya, kita betulkanlah bacaan dengan seorang qari atau qari'ah. Jadi salat yang seperti itu, ya, tentu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi bukan gampang mencari malam qadar ini, ya. Hanya salat yang diterima yang akan bisa kita mendapatkan malam qadar. Ya, salat yang sempurna, yang khusyuk, ya. Kadang-kadang salatnya macam ayam cotok aja. Tahu ayam cotok ya? Belum lagi tamak nina. Tamak nina itu kan betul-betul sempurna ruku kita. Sudah kembali ya, kita tidak sah salat itu. Tamak nina itu harus datar, ya. Itu wajib, tamak nina itu rukun itu. Begitu juga ketika kita sujud, belum datar lagi wajah ini menempel ke tempat sujud, nak angkat lagi. Ya, itu juga tidak sempurna. Jadi rukun fi'li, rukun qauli, rukun qalbi yang ketiga. Qalbi itu apa? Hati kita. Jangan kita, apalagi di saat mau lebaran ini ya, kita salat hati, apalah warna baju saya pilih nanti ya. Itu yang ingat ya. Apa warna kain pintu yang mau saya beli nanti ya. Itu yang dipikir sedang salat. Hendak juga ya. Jadi kalau terbayang-bayang dunia itu ya, cepat kembali ya. Apa itu tanda selesai?
Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah, mari kita sempurnakan di hari yang 10 akhir Ramadan ini, yaitu yang pertama salat, kemudian puasa kita, perbanyak zikir, perbanyak beristighfar kepada Allah. Insya Allah kita akan mendapat malam qadar. Berbahagialah kita kalau sudah mendapat malam qadar, dunia sampai akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin karena waktu juga tidak mengizinkan ya untuk meneruskan tausiah ini. Baiklah, saya sudahi dengan membacakan wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.